semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada presentasi saya, yaitu hasil studi daripada kelayakan bisnis. Hasil studi kelayakan bisnis ini merupakan persiapan dan rasa tidak tergesa-gesa serta terencana dapat memberikan kesempatan bagi wirausahawan untuk dapat mengatur analisa bisnisnya dengan baik. Tahapan-tahapan yang dikerjakan ini bersifat umum antara lain yaitu penemuan ide. Penemuan ide merupakan produk yang akan dibuat haruslah laku dijual dan menguntungkan. Oleh karena itu, penemuan ide ini sangat dibutuhkan baik dalam pasar dan jenis produk dari proyek yang harus dilakukan. Dan yang bagian B, tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini akan dimulai dari mengumpulkan data, lalu mengolah data berdasarkan teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data tersebut dengan analisis yang sesuai dan menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan dan melaporkan hasil daripada penelitian tersebut. Dan yang ketiga itu tahap evaluasi. Evaluasi merupakan usulan usaha yang didirikan, faktor-faktor yang belum dianalisa dan perlu dilakukan penyempurnaan sebelum usaha dilakukan. Dan yang selanjutnya itu tahap pengurutan. Tahap pengurutan merupakan setelah melakukan evaluasi akan muncul usulan yang secara awal layak dipertimbangkan untuk direalisasikan. Dengan membuat skala prioritas, maka kita dapat mengatur alur pergerakan perjalanan usaha dengan lebih baik. Dan yang ketiga, ke bagian E, tahap rencana pelaksanaan. Langkah selanjutnya ialah menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen, dan kondisi operasional dan pelaksanaan yang sekiranya perlu direncanakan. Dan yang selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Setelah semua pekerjaan telah diselesaikan, tahap berikutnya adalah merealisasikan pembangunan usaha tersebut. Dimulai dari pengumpulan ide, dilanjutkan analisa dan penelitian, kemudian dievaluasi dan diurutkan. Dan setelah itu dibuat perencanaan, dan tahap ini memiliki gambaran yang dapat membuat kita lebih percaya diri dalam memulai usaha dan bisnis. Dan ini yang terakhir yaitu proses hasil studi kelayakan bisnis. Proses hasil studi kelayakan bisnis ini bisa kita lihat dalam aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ini terdapat bentuk pasar produsen dan ada juga konsumen dan pasar industri atau pemerintah. Yang B, perakiraan perkembangan pemerintah konsumen di mana kedepannya dengan kajian menggunakan metode peramalan atau forecasting. Dan yang ketiga itu perakiraan perkembangan penawaran dan selanjutnya peluang pasar yang masih tersedia dan produk life cycle dari produk pesaing. Dalam hal ini bisa dibuat kurva PLC. Market share, cara menghitungnya bisa dengan cara metode rantai Markov atau dengan cara membandingkan volume produksi perusahaan dengan total produksi perusahaan pesaing. Dan yang G, penentuan segmentasi, target, dan posisi produk. Dan yang H, sikap dan perilaku konsumen terhadap produk yang akan diproduksi. Konsumen potensial itu sangat perlu untuk disurvei. Dan yang I, kebijakan bauran pemasaran menggunakan 4P atau 7P atau 8P yaitu Purple Cow. Dan yang J, lain-lain yang dianggap perlu. Selanjutnya aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik ini dan teknologi ini memiliki pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Rencana kualitas, tentukan tolak ukur rencana kualitas produk yang akan diproduksi. Pemilihan teknologi manual atau high touch atau gabungan konvensional dan teknologi modern, dan rencana kapasitas produksi serta perencanaan letak usaha dan juga layout pabrik, jumlah produksi dan persediaan. Yang ketiga itu aspek manajemen. Aspek manajemen itu jika pembangunan proyek yang harus diperhatikan yaitu bagaimana perencanaan pembangunan pabrik, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, dan pengendalian serta cara mengakhiri pembangunan proyek dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Dan jika bisnis biasa, yang harus diperhatikan adalah bagaimana perencanaan implementasi bisnisnya, bagaimana mengorganisirnya, bagaimana pelaksanaannya, serta bagaimana pengendaliannya, serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Dan aspek sumber daya manusia. Yang A. Perencanaan sumber daya manusia. Tersedianya sumber daya yang memadai. Yang B. Analisis pekerjaan dengan cara menentukan job description di masing-masing pekerjaan. Yang C. Sistem kompensasi yang digunakan. D. Keselamatan dan kesehatan kerja. Dan E. Pemberhentian atau PHK, pemutusan hubungan kerja karyawan. Yang kelima, aspek keuangan. Aspek keuangan ini meliputi jumlah dana yang dibutuhkan untuk aset tetap dan modal kerja dan sumber dana yang akan dipilih, serta perakiraan aliran kas atau cash flow dan biaya modal atau cost of capital, kondisi sensitivitas, dan penilaian investasi melalui perhitungan PP, NPV, IRR, PI, dan break even point. Dan yang G, pilihan aset, apakah leasing atau beli atau sewa saja. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang dianggap perlu. Aspek lingkungan hidup. Hal utama yang perlu dikaji untuk kelayakan bisnis dalam aspek lingkungan hidup bersandar pada standar AMDAL atau analisis ini meliputi 5 dokumen, yaitu PIL atau penyajian informasi lingkungan, KA atau kerangka acuan, ANDAL analisis dampak lingkungan, RPL rencana pemantauan lingkungan, RKL rencana pengelolaan lingkungan, dan yang keenam dan yang ketujuh, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi terdiri dari sisi rencana pembangunan nasional, sisi distribusi nilai tambah, sisi investasi pertenaga kerja, dan hambatan di bidang ekonomi serta dukungan. Yang bagian B, aspek sosial, adanya upacara adat, perayaan 17 Agustus, Lebaran, dan lain-lain. Yang C, aspek politik, pemilu kada, kampanye, pergantian presiden. Dan yang kedelapan, aspek yuridis, yaitu siapa pelaku bisnisnya atau badan usaha atau perorangan, bisnis apa yang akan dilaksanakan, dan di mana bisnis akan dilaksanakan, serta waktu pelaksanaan bisnis, bagaimana cara pelaksanaannya. Sekian hasil presentasi dari saya. Selamat malam.